Abraham Samad berpolitik. Dialog kita lanjutkan, Bang Benny mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Bang Johan tadi yang ya kalau memang niatnya tidak membuat gaduh hal ini ya Komisi 3 nggak usah lah untuk melakukan namanya apapun itu. Iya mestinya, tapi Komisi 3 itu kan bukan saya, ya kan kalau kita sih tidak ingin bikin gaduh, jadi ada masalah ya diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ada, misalnya apalagi ini sudah menyangkut kepentingan publik yang menurut Anda. Komite etik, sebab saya sudah bisa bayangkan nanti kegaduhan ya. Jadi menurut saya ya udah kalau memang ada bukti ya disampaikan kepada lembaga yang memang punya otoritas untuk memeriksa itu. Kalau Anda secara pribadi lebih memilih bahwa ini dibiarkan diselesaikan oleh Komite Etik Pengawas Internal KPK, ya, atau karena ini juga urusan politik juga? Nah, menurut saya disampaikan saja kepada Komite Etik kan, ya itu memang mekanisme yang sudah bagus selama ini. Hanya sebagaimana yang tadi saya katakan, tergantung nanti apakah ini masalah etik saja atau juga masalah lebih dari itu kan begitu. Anda menduganya apa? Saya belum bisa menduga-duga ya. Cuman tadi yang saya bilang itu imajinasi saya kok tinggi sekali gitu loh, kok apa iya ini saya tahu Pak Hasto ya orang yang punya kredibilitas tinggi ya, tidak mungkin dalam bayangan saya dia melakukan ini. Tapi juga melakukan ini maksudnya menuduh ya, atau memfitnah ya, mengumumkan ini tentu ada dasarnya, ada buktinya. Tapi di lain pihak juga saya tahu Pak Abraham Samad ini ketua KPK juga punya kredibilitas yang tinggi gitu. Apalagi Komisi 3 yang memilih pada saat itu kan. Makanya saya waduh, mana mereka ini ya, sehingga posisi kita sebetulnya ya udah oke lah, ada masalah selesaikan melalui jalur yang sudah ada supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Ini kalau kita bicara soal permasalahan pelanggaran kode etik, kalau saya tidak salah ya, catatan saya ini sudah yang kedua ini kan. Sebelumnya kita ingat kasus Sprindik yang bocor. Dulu juga ada, yang juga melibatkan Pak Abraham Samad. Ya, tapi waktu itu kan sudah selesai begitu, sudah ada klarifikasi di Komite Etik. Tapi poin saya adalah ya udah selesaikan ini, kalau memang ada buktinya ya buka kan begitu. Kalau memang tidak, ya selesaikan bagaimana baiknya kan gitu. Kita tidak mau, apalagi fraksi kita kalau tidak ada buktinya maka masyarakat yang akan bingung sepanjang masa karena tidak tahu mana yang benar dari kedua peristiwa ini sebetulnya. Itu jadi soal begitu loh. Jadi kalau kita biarkan ya publik tanya-tanya mana yang betul. Tapi kalau kita lebih jauh lagi nanti bikin gaduh gitu loh. Oleh sebab itu udah selesaikanlah melalui mekanisme yang ada ini. Oke, baik. Anda lebih memilih untuk itu diselesaikan di KPK, di internal KPK? Saya lebih setuju itu ya, selesaikan melalui mekanisme itu. Iya, Bang Johan. Ya. Ini kalau kita bicara soal kemungkinan adanya pelanggaran kode etik termasuk yang dituduhkan saat ini kan bukan peristiwa yang pertama nih Bang Johan. Ini kayaknya ada apa gitu? Apakah KPK saat ini itu punya musuh terlalu banyak atau memang ada yang salah di internal KPK sendiri atau bagaimana menurut Anda? Iya, menurut saya sederhana saja ya. KPK ini harus on the track ya, dan tidak boleh memang ada pihak-pihak di dalam KPK ini yang membawa lembaga KPK yang harus kredibel ya, itu dibawa ke arah politik ya, dan ke arah kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan golongan atau pribadi. Artinya Anda ingin mengatakan kalau memang tuduhan ini betul, maka ini sebetulnya sebuah pelanggaran yang serius? Oh iya, ini bisa dikategorikan pelanggaran ya, kalau itu memang benar ya. Tapi kan sebenarnya tuduhannya kan bukan soal bertemunya itu kan. Tapi ada hal-hal yang dalam substansi pertemuannya itu persoalan serius menurut saya. Tapi jangan juga ini orang dengan mudah gitu ya, kemudian membuat tuduhan tanpa bukti yang firm itu, kemudian KPK diminta membentuk komite etik. Ya. Belum apa-apa sudah, ya kan lama-lama lembaga KPK ini, karena musuh KPK tentu banyak ya, berkaitan dengan tugas pemberantasan korupsi ini kan. Yang dilakukan oleh KPK tentu bisa bertabrakan ya dengan kepentingan politik ya, karena dari domain hukum kan tidak melihat ya, dari
partai politik mana gitu atau kepentingan politik mana. Ya. Yang penting buktinya kuat atau tidak. Nah, Baik. kalau ada oknum tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto itu benar, ya tentu itu tadi ini persoalan serius dan tadi saya sampaikan sebaiknya itu disampaikan ke pengawas internal. Dan kalau soal tuduhan itu tentu Pak Abraham sebagai pribadi juga mungkin punya sikap juga ya, karena tidak boleh juga setiap orang dengan mudah menuduh kan. Nah, itu kita hormati juga Pak Abraham gitu. Baik. Ya, Mas Hasto, ini saya punya satu kutipan pernyataan dari salah satu yang saya lupa namanya, tim 11 atau apa gitu yang menjaring calon wakil presiden Andi Wijayanto yang mengatakan bahwa tidak mungkin adanya pertemuan seperti itu. Tanggapan Anda? Nanti kita juga akan tampilkan tulisannya. Ya, Mas Andi Wijayanto sekarang kan sibuk sekali sebagai sekretaris kabinet. Ya, kita tahu tugas-tugasnya berat, ya, sehingga mungkin Mas Andi Wijayanto lupa. Itu saya maklum. Artinya pada saat pertemuan itu sebetulnya Mas Andi Wijayanto juga hadir di sana? Ya, dalam salah satu peristiwa di mana Mas Andi Wijayanto tahu, tetapi itu bukan pokok persoalan. Pokok persoalannya adalah kebohongan publik yang dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjaga penuh integritasnya. Persoalan pokok kita adalah bahwa ada suatu ambisi yang begitu besar yang kemudian ini melatar belakangi di dalam proses-proses yang dilakukan di internal KPK. Itu saja. Jadi apa yang disampaikan Mas Andi itu nggak ada kaitannya dengan saya. Ya. Mas Hasto, ini kalau Anda mengatakan bahwa apa yang tertulis di rumah kaca Abraham Samad ini adalah benar, itu yang Anda katakan tadi ya? Sebagian besar benar. Sebagian besar? Tidak seluruhnya. Yang tidak benar yang mana, Mas? Tetapi sebagian besar. Itu yang nanti saya sampaikan di dalam komite etik. Bagaimana dengan pernyataan yang ditulis di sini bahwa ada pernyataan Abraham Samad, saya akan bantu kalau ada kasus Emir Muiz? Ya, di situ tidak eksplisit seperti itulah. Tidak eksplisit. Saya yang mendengarkan langsung, saya yang nanti akan menyampaikan pernyataan yang sebenarnya. Nah, baik. Dan di sini mungkin juga, itu akibat sadapan handphone saya sehingga menulisnya kurang baik karena mungkin hasil sadapan. Hasil sadapan, dan hasil sadapan itu juga di sini dikatakan bahwa Abraham Samad mengetahui siapa yang sangat gencar menolak atau sangat kuat menolak dia sebagai calon wakil presiden adalah Budi Gunawan. Nah, kalau itu memang benar, saat itu saya bisa menangkap, tetapi suasana kebatinan saat itu ya, itu sudah pagi dan saya harus menyampaikan bad news. Tentu saja suasana juga suasana yang penuh dengan nada keprihatinan seperti itulah. Tetapi saat itu beliau memang menyatakan bahwa saya memang sudah mendengar, bahkan saya sudah melakukan penyadapan, sehingga kemudian saya tahu bahwa penyebab ini adalah Saudara Budi Gunawan. Dan itu memang betul. Dan itu memang betul, Pak Budi Gunawan yang sangat keras menolak Pak Abraham Samad sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Oh tidak, nggak ada kaitannya. Justru seluruh keputusan terhadap calon wakil presiden itu para ketua umum partai yang memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya Pak Jokowi lah yang mengambil keputusan politik atas dasar realitas politik saat itu. Jadi nggak ada bisikan orang per orang. Artinya itu tidak relevan sama sekali dong kalau misalkan ini adalah merupakan balas dendam? Halo Mas Hasto. Baik, nampaknya terputus. Nanti kita akan coba sambung kembali. Bang Benny, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, ini kan agak sebetulnya berawal dari tulisan rumah kaca ini kan, yang dianggap bahwa ini ada kebenaran di sana, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya juga tidak terkonfirmasi tadi. Apa yang Anda tangkap? Saya tidak tahu rumah kaca apa. Ada tulisan ini di internet yang menuliskan adanya 6 pertemuan itu. Ada kronologinya di sana, ada pernyataan-pernyataan di sana. Dan kalau ini dikatakan bahwa ada balas dendam Abraham Samad karena Abraham Samad itu termasuk ditolak secara keras oleh Pak Budi Gunawan. Tapi itu juga tidak terkonfirmasi. Bagaimana? Ya, menurut saya sih simple aja soal ini. Ya. Ada masalah semacam itu, kemudian ada lembaga yang paling tepat untuk kita sampaikan masalah itu, dan kita serahkan kepada lembaga itu. Biarkan saja lembaga itu untuk menyelesaikan semuanya, supaya menjadi clear semuanya. Tapi menurut saya harus selesai supaya tidak menimbulkan pertanyaan di
publik begitu loh. Selesai dan tidak menimbulkan pertanyaan, artinya betul-betul clear ya. Misalnya memang betul atau tidak itu untuk menjaga KPK tadi. Baik. Ya, selamatkan KPK tadi. Oke, Pak Beni. Saya satu pertanyaan singkat aja ke Mas Hasto. Mas Hasto. Halo Mas. Mas, kalau memang halo Mas Rudi ya. Mas, ini satu pertanyaan. Kalau memang ini adalah upaya balas dendam Abraham Samad, artinya memang betul Budi Gunawan itu menolak Abraham Samad untuk menjadi calon wakil presiden. Oh, tidak ada hal tersebut. Artinya tidak relevan Karena sebetulnya siapapun kan? tahu pada saat itu untuk penetapan calon wakil presiden Pak Jokowi secara intens bertemu dengan para ketua umum partai. Jadi Pak Jokowi tidak pernah bertemu dengan Bapak Budi Gunawan, sehingga tuduhan itu sama sekali tidak benar. Maka saya mempertanyakan itu sadapan dari mana. Baik. Mas Hasto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama Mas Rudi, sama-sama Mas Johan.